Halo Sobat Kreatif, balik lagi di Nobar Nongkrong Bareng, tempat kita ngobrol santai tapi bermakna. Nah, hari ini kita akan bahas sesuatu yang cukup kontroversial soal kreativitas dan juga narkoba nih. Banyak yang bilang, orang kreatif tuh wajar ngerokok, minum bahkan narkoba ya. Kira-kira bener nggak ya narkoba bisa bikin lebih kreatif atau mungkin cuman ilusi saja? Hari ini bareng saya Indra Restwati dan juga hari ini saya bersama dengan Katim Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Kota Palangkaraya, Bapak Alan Sitompul. Halo Bapak. Iya, halo. Boleh kita say hi dulu Pak. Selamat pagi, Indah. Dan juga pemirsa. dan juga hari ini kita juga bareng Kak Cacan. Halo Kak Cacan. Perwakilan anak muda inspiratif ya. Aktif di kepemudaan dan juga organisasi dan juga entrepreneur ya. Iya, betul. Kurang lebihnya begitu. Kurang lebihnya begitu. Oke, apa kabarnya Pak Alan? Baik, sehat. Baik, Semangat sehat. selalu kita. Semangat selalu. Kak Cacan gimana kabarnya? Sehat. Oke, gas. Sehat, oke guys. Oke, kita langsung ke pertanyaan aja nih ya. Banyak orang bilang seniman atau orang kreatif itu identik dengan dunia malam dan juga narkoba. Menurut Pak Alan sendiri dan juga Kak Cacan nih, kenapa stigma itu tuh bisa muncul? Boleh dari Pak Alan dulu mungkin? Ya, kalau pandangan kita, waktu dalam lembaga yang kita percayain untuk menangani dan program pencegahan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba atau PPGN, itu kita sama sekali menolak hal seperti itu. Untuk seniman katakan dan juga mungkin termasuk juga aktor, itu karena ada kesan contoh menyontoh. Oke. Ada mungkin dilihatlah atau di pengalaman dulu orang-orang dulu yang beraktor. Tapi banyak juga kalau kita lihat, silahkan dibuka di medsos. Banyak juga aktor seniman yang tidak sama sekali menyentuh narkoba. Yeah. Termasuk juga rapper, ada katakan seperti Kendrick Lamar, pemain film juga James Lee, Carlson, Freddie Cooper dan lain-lain. Yeah. Banyak itu kena kesan apa ya? Memang pengguna narkoba, apalagi dia coba-coba, biasanya itu kesannya dia akan play, akan tidak kayak model nggak ada beban. Tapi itu semua hanya ilusi, hanya sifat sementara. Tapi selanjutnya dia akan cari itu narkoba. Kalau enggak dia akan tidak bisa hidup stabil. Oke, mungkin seniman atau orang kreatif itu sering identik dengan dunia malam atau narkoba. Itu mungkin karena dari itu tadi ya, contoh mencontoh atau tradisi mungkin dari lingkungan gitu ya. Kalau menurut Kak Cacan sendiri gimana? Kalau saya tuh lebih melihat bagaimana, saya setuju bahwa itu kan semua adalah ilusi aja sebenarnya. Kalau kita lihat orang-orang kreatif itu adalah orang-orang yang sebenarnya penuh tekanan. Karena ketika orang berpikir kreatif, maka dia dituntut untuk melakukan suatu hal yang berbeda. Betul. Nah, ketika tuntutan itu ada, dia mengalami boleh dibilang tuh stres, depres gitu. Dan akhirnya tuh dia mencari pengalihan yang katanya tadi Pak ya, itu memberikan ilusi yang nyaman, fly gitu. Padahal sebenarnya saat sekarang tuh banyak kok pengalihan gitu. Ketika kita adalah seorang seniman, bekerja, seniman itu kan banyak banget nih. Ada penyanyi, ada MC, ada komedian atau apapun artis gitu. Jadi kalau dia memang butuh pengalihan, walaupun dia mau kerjanya siang, sore, malam gitu. Ketika dia menemukan lingkungan yang juga bisa membantu dia merasa rileks, nyaman. Lagi kalau sekarang tuh banyak banget orang-orang yang terkena komentar negatif ya Pak ya, terus juga dapat paparan-paparan komen-komen orang, itu kan bikin mental stres ya. Nah, ketika pengalihan adalah narkoba, berarti dia belum menemukan tempat atau lingkungan yang membuat dia tuh nyaman secara psikologi, mental. Ketika dia bekerja di dunia kreatif, tekanannya banyak, sebenarnya itu kadang-kadang tuh menjadi syarat gitu ketika orang memulai mencoba narkoba gitu. Padahal sebenarnya tuh banyak kalau teman-teman ketika kamu mulai ngerasa stres, depres gitu, refreshing aja. Kalau bahasa sekarang tuh healing ya Pak ya? Iya benar. Healing. Kalau di saatnya dia memang saatnya untuk istirahat. Istirahat. Jangan dipaksain. Betul. Komentar orang adalah komentar orang. Tanggapan orang tuh adalah opininya orang. Nah, kita tuh memang harus punya self defense juga sebenarnya gitu. Oke. Jadi kira-kira benar nggak sih bahwa narkoba ini bisa memunculkan ide-ide kreatif? Kalau saya atau sih mungkin enggak. cuma mitos yang hanya dibesar-besarkan Saya sih enggak, Pak. Kalau Bapak gimana, Pak? Kalau menurut saya itu semua sama tadi yang kita kembali lagi, ilusi. Iya, betul. Ilusi yang memang didapatkan dari itu kan. Kalau penggunaan narkoba itu memaksa, kalau dia masuk dalam tubuh, memaksa semua reaksi tubuh itu bekerja. Betul. Tapi dipaksa loh. Ya. Seolah-olah kalau pemakai narkoba dia Merasa kuat ya Pak ya? merasa kuat, Merasa mampu cerdas, gitu.
dia kalau berbicara tuh sepertinya wah Lancar banget gitu. lancar, pintar sekali nih orang. Iya. Padahal di balik itu nanti kalau dia sudah apa namanya candu, dia tidak akan bisa lepas. Oh. Nggak pakai itu ya udah, nggak Iya, normal iya, lagi iya. hidupnya. Tapi itu lebih ke mindset nggak sih? Mindset. Ketika orang mencoba narkoba itu kan dia bentuknya tuh tadi ya mencoba. Iya. Mencoba kan berarti mengalami sesuatu hal yang tidak pernah gitu. Iya. Nah, ketika dia sudah pernah, dia ada dalam situ, kemungkinan untuk dia ditarik balik itu tuh agak susah karena Susah. dia merasa bahwa itu tuh Iya. nyaman gitu. Iya. Nah, ketika teman-teman yang bergerak di dunia kreatif itu kan dia butuhnya tuh rasa nyaman dari dirinya Betul. sendiri gitu. Betul. Nah, ketika nyaman itu didapatkan dengan cara lain, padahal sebenarnya kayak Bapak tadi malah merusaki Iya. pola cara berpikir, memaksa tubuh kita bergerak, sebenarnya tuh kreatifnya akan hilang. Karena kreatifnya justru akan buntu. Kenapa? Karena dia berperang sama badannya, Iya. dia berperang sama apa yang dipikirkannya, Pikiran. terus juga dia merasa nggak nyaman dengan lingkungannya karena mungkin takut ketahuan gitu. Akhirnya kreatifnya tertahan. Oke. Nah, kalau ngomongin anak muda zaman sekarang nih, ini sangat menarik ya. Banyak banget nih anak muda zaman sekarang yang punya skill dan juga potensi, punya ide gila, inovatif dan juga cepat beradaptasi. Nah, menurut Bapak dan juga Kak Alan, Iya. Kak Cacan, Iya, iya, iya. menurut Bapak dan juga Kak Cacan, apa sih sebenarnya sumber utama kreativitas anak muda nih zaman sekarang? Kira-kira apa? Sumber utama ya. Ya, sumber utama kreativitas anak muda. Sebenarnya sumber utama kreativitas anak muda itu dia berada dalam satu komunitas yang positif. Oke, komunitas yang positif. Sekarang kita lihat banyak sekali KP-KP yang bermunculan. Itu kesan siapa bisa menyatakan bahwa KP-KP tersebut, maaf ya, bukan apa ini kita lihat Iya. secara umum aja. Siapa bisa menjamin dalam posisi kumpulnya anak muda di KP-KP tersebut terhindar dari kegiatan negatif? Betul. Kita berharap untuk anak muda yang memang suka berkumpul di KP-KP yang sekarang banyak digandung sama anak muda, carilah komunitas yang positif, ya teman-teman yang bersifat pergaulan positif. Karena kalau sekali kita salah melangkah, terjerat narkoba, susah untuk kembalinya. Oke. Tidak 1-2 orang yang sudah mendapatkan layanan rehabilitasi baik di rawat jalan, rawat Yeah. inap, itu jangan dikatakan kalau sudah dia dapatkan layanan rehabilitasi dia akan sembuh, enggak, bisa relapse kembali. Oke. Kenapa? Kalau dia komunitas narkoba, dia akan mencari juga teman-teman lain untuk sama-sama mengajak mereka terjerumus hal itu. Oke. Main bareng yuk gitu Untuk ya. nyoba Itu juga. pasti. Oke. Nah, jarang didapatin dia main sendiri tuh enggak. Oke. Paling enggak dia memperoleh misalnya katakan sabu. Itu ada jaringan-jaringan terputus yang memang harus apa ya? Harus mereka bersama. Contoh soal. Harga 1 gram sabu itu kisaran sampai 2 juta. Kalau dalam satu orang itu beli pasti kan tinggi sekali Betul. nilainya kan. Betul. Dia pasti cari teman supaya paling tidak bisa kumpul-kumpul. Sharing ya, Pak. Iya. Bukan. Nah, untuk beli barang itu Oh, oh. kan mahal tuh. Betul. Nah, seperti itu. Ada juga yang kata orang pakai tema. Itu kalau dari saya. Oke. Kalau saya ngeliatnya sebenarnya kan ide kreatif itu Iya. muncul dari bagaimana dia menyukai sesuatu kan. Oke. Dan ketika dia tahu bahwa ide kreatif itu muncul apakah hanya untuk dinikmati sendiri atau dia bisa untuk orang lain gitu. Iya. Nah, ketika kita berkreatif itu kan adalah proses di mana kita menemukan apa yang kita sukai untuk dibagikan orang lain atau kita menemukan yang disukai orang lain lalu kita menemukan bisnis di dalamnya atau menemukan bentuk hal lain yang bisa berkembang di antaranya gitu. Nah, kalau siapapun gitu Yep. menemukan bentuk ide kreatif dan pengen dijalankan, itu kan otomatis dia akan cari tahu, oh ini bisa dijual, oh ini bisa dibuka, oh ini bisa dijadikan ini, oh kita bisa supply yang ini gitu. Supply itu maksudnya kayak Indah masuk ke fotografi gitu. Oh ternyata aku bisa bantu pinjamin Indah lensa gitu. Oh aku bisa pinjamin Indah lighting gitu. Itu kan bentuk usaha ya. Artinya kita bisa punya sewa lighting, punya sewa lensa gitu. Nah sama kayak tadi kan Bapak bilang, kalau kita punya kesukaan terhadap narkoba contoh ya, akhirnya kita ngajak orang kan. Kita ngajak orang kayak, aku punya 50.000 nih, kan 100.000 contohnya, kurang 50, temenan yuk gitu. Nah akhirnya si kreatif ini kan bentuknya bisnis ya, Iya, tapi akhirnya jatuhin diri sendiri gitu. Nah sementara orang kreatif itu dia bergeraknya untuk gimana caranya kreatif itu nggak cuma buat dinikmatin tapi juga menghasilkan. Jadi harus bisa baca peluang. Betul. Nah sekarang kalau mau kreatifnya di bisnisnya narkoba gitu ya, Iya. Palannya, berarti kan kamu sedang merusaki dirimu sendiri dan orang lain gitu. Betul. Nah sementara orang kreatif itu dia memberikan bentuk apa rasa suka yang disukai juga oleh orang lain gitu. Oke. Nah, dalam proses kreatif ini tadi seperti udah kita bahas tadi bahwa
stres, pressure, tekanan itu pasti muncul gitu ya. Ada yang bilang narkoba bisa bantu menenangkan. Nah, kira-kira nih menurut Pak Alan dan juga Kak Caca nih, ada nggak sih cara lain, cara sehat lain untuk mengatasinya? Kalau menurut saya, bergabung pada kegiatan-kegiatan positif, contoh soalnya kecil ya kan, bergabung pada komunitas pemuda. Kalau dia Kristen silakan, apa namanya kan ada pemuda gereja tuh. Kalau Muslim juga ada pemuda aktif ya. Betul. Itu yang paling simpel. Yang kedua juga apa ya? Kalau dia lingkupnya remaja, sekarang kan sudah pembelajaran ada ekskul. Kreatiflah di situ. Jangan kadang-kadang, jangan siswa itu kadang-kadang dia malas pulang sore, padahal ada ekskul program. Dalami, sana juga ada tari, ada PMR, pramuka, dan yang lainnya. Itu contoh soal kayak anak saya aja ya, dia sering pulang sampai jam 6. Ternyata apalagi kita ekskul karena sudah dia kelas 3 ya, ngurangin. Itu hal positif yang sangat-sangat bagus untuk menghindari dari penyalahgunaan narkoba. Apalagi kita lihat termasuk juga ada surat edaran dari BNN Republik Indonesia di bulan Agustus kemarin untuk mewaspadai dari peredaran narkoba melalui NPS. NPS itu adalah New Psychotropic Substance. Jadi ada kandungan narkotika yang ada pada liquid bahan baku untuk apa ya, rokok elektrik. Kita tahu bersama anak-anak muda itu kan bukan rokok konvensional. Iya, udah elektrik sekarang. Umur berapa aja sih Pak sebenarnya? Ya saya nggak bisa ini ya. Saya lihat juga kadang-kadang SD kelas 6 ada juga loh. Iya benar. Iya, ada lagi digantungin gitu ya. Saudara. Digantung di anunya. Yang gantungnya apa ya? Untuk rokok elektrik ya. Pot gitu. Pot gitu. Begitu. Kalau pesan saya hati-hati. Bahan liquid itu karena ada surat edaran sudah dari BNN. Ternyata kalau sudah ada surat edaran, saya yakin sudah pernah terjadi kasus bahwa ada bahan liquid untuk apa? Untuk pot dan vape ya. Vape itu ada NPS gitu. New Psychotropic Substance. Karena dia menyebabkan ketagihan juga ya Pak. Itu pasti. Oke. Kalau kita bicara masalah itu adalah bentuk pengalihan dan juga bagaimana bikin rasa nyaman gitu. Itu sebenarnya itu adalah efek penasaran, mau coba biar nggak ketinggalan sama teman. Makanya sebenarnya itu kalau lingkungan kita tuh menyebabkan kita juga berkembang dengan positif, itu bisa seharusnya bikin kita tuh jadi lebih safe gitu. Tapi kalau lingkungan kita mengajak kita untuk bermain hal baru yang sifatnya menarik gitu versi pertamanya, ya kita kebawa juga. Karena narkoba ini kalau saya lihat ya Pak Alan ya, dan teman-teman mungkin juga tahu bahwa itu tuh gara-gara lingkungan sebenarnya. Bukan karena penasaran sendiri, enggak, karena lingkungan. Jadi contoh ya, aku stres nih, dah cobain ini nah gitu ya. Mau coba? Enggak mau kata Indah gitu kan. Tiba-tiba enggak apa-apa, cuma sekali doang gitu. Enggak dikit doang dikit. Pasti begitu bawaan pertama. Ya pertama gitu. Pasti gitu. Tapi kalau mau bawaannya, nah stres nggak gitu? Itu yuk jalan-jalan ke Tangkiling yuk, lihat ini gitu. Atau nggak nge-gym yuk gitu. Atau nggak jogging yuk gitu, lari gitu. Pasti bawaannya akan berbeda. Gitu. Makanya lingkungan itu menyebabkan kita menjadi apa sih sebenarnya? Kalau saya ngeliatnya kayak gitu. Apalagi kalau tadi yang kamu kayak kata Pak Alan nggak pernah ngepot ya Pak? Nggak pernah ngepot, nge-vape gitu. Kan cewek tuh jarang juga yang ngepot gitu, beberapa teman-teman gitu. Tiba-tiba coba adik gitu, akhirnya nggak bisa lepas, itu juga termasuk gitu. Oke, kalau Kak Cacan sendiri nih kan, kita tahu kalau Kak Cacan tuh aktif di kepemudaan ya, kreatif. Nah, dalam proses kreatifnya Kak Cacan sendiri nih, gimana cara untuk mengatasi stres itu tadi? Tekanan itu tadi? Banyak banget sih sebenarnya, kayak kebutuhan orang terhadap kita tuh kan banyak ya. Permintaan orang atas ide-ide dan juga harapan terhadap kita tuh banyak banget gitu, karena itu bikin stres Palan. Tekanan banget gitu, apalagi deadline gitu. Kapan mas, gitu. Itu kan stres ya. Jadi, karena kan kita nggak tahu nih orang itu menganggap kita mampu, terus kitanya jadi sebenarnya bisa, tapi karena ketekan akhirnya jadi berat gitu. Itu penyebab stres lainnya. Kalau saya sebenarnya lebih suka untuk, pada nonton drakor nggak sih? Atau drama Cina gitu. Ya mungkin teman-teman di rumah ya. Itu tuh salah satu rilis gitu. Artinya tuh bentuk stres rilisnya adalah dengan nonton gitu. Kadang kalau iseng lagi baca buku juga gitu. Terus kalau emang lagi bosan banget semuanya itu tidur sih sebenarnya. Tidur. Itu kalau lagi burn out gitu? Kita tuh kadang ketemu orang bosan. Iya nggak sih? Ketemu orang tuh bosan, capek banget gitu. Akhirnya tuh kadang-kadang tuh suka
Bapak pasti pernah deh. Ida juga Kadang pasti energi sosial tuh udah habis. betul. Kita tuh kayak jalan muter-muter sampai bensin habis sudah kelar gitu. Sebenarnya tuh banyak kok oke. gitu. Selain yang katanya umumnya Ngilangin olahraga, sumpah katanya. nah gitu. Selain olahraga, keringetan gitu-gitu. Sebenarnya tuh hal-hal yang simpel gitu ngebantu. Makan enak itu penting banget. Oh iya. Ini sekarang gini deh, kalau kita beli narkoba ya Pak ya, namanya berapa gitu harganya? Saya lebih milih untuk beli mie ayam enak gitu, habis makan steak, udah nggak apa-apa deh hari itu kolesterol nggak peduli gitu. Yang penting lidah saya enak, perut kenyang gitu. Saya mikirnya begitu Ini ujungnya minum obat ya. Minum obat. Enggak, itu minum obat biar nambah makan Oh, lagi. gitu. Tapi kan dimain dengan olahraga ya. Iya benar. Oh iya benar dibarengin Iya. juga sama olahraga. Makan enak sih sebenarnya, itu lebih seru. Oke. Nah, kalau bicara soal dunia musik nih, film dan juga seni, pasti ada tokoh favoritnya juga nih. Kira-kira ada nggak tokoh yang tetap bisa kreatif tanpa harus terjebak narkoba? Menurut Pak Alan dan juga Kak Cacan. Ayo Pak Alan siapa? Pak Alan Kalau dulu saya deh. Pak Alan sih. Oh, Gak. kalau saya Kalau saya Cacan. rapper tadi, rapper luar sih. Itu memang dia sama sekali, saya ada baca juga memang. Bahwa dia memang pemain musik, tapi dia malah menyuarakan dan tidak mau sama sekali terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Oke. Itu dari luar. Yaitu Hendrik Lainer. Hendrik Lainer, iya. Oke, Hendrik Lainer. Itu sih. Bapak fans banget ya Pak? Ya pokoknya lagu-lagu saya yang paling suka, maaf ya. Iya. Duan Pas, itu paling suka saya. Oke. Yang kedua rapper. Oh, Bapak berarti Oh, Bapak suka nge-rap serius? juga ya? Iya, serius. Ih, Bapak tuh nggak zaman Iwan Fals Duan konser? Pas saya suka. Itu nggak boleh ada sampah, beneran. Oh. Bahkan itu Dia nggak sampai mau dia nyanyi saya kalau ada anaknya kan siapa namanya yang meninggal kan? Si Galang. Canduan. Iya, mungkin beliau. Pasti seorang ayah, saya juga kita Iya. ya kan punya anak. Betapa dukanya si orang tua ya kan. Ya mungkin katakanlah karena anaknya juga seniman, tapi mungkin salah. Jadi kita tadi Salah lingkungan pergaulannya. Iya. Kasihan ya. Kalau saya. Oke, kalau Kak Cacan sendiri? Kalau saya itu sebenarnya ada role model. Saya tuh nggak fansnya sama Indah. Gitu. Aduh, Nggak, kasih nggak. tolong dikasih efek love di sini ya. Enggak, soalnya gini, role model bagi saya itu adalah siapapun yang baik di depan mata saya Iya. gitu. Baik itu dalam artian dia memberikan impact yang bagus, dia memberikan insight yang bagus, Iya. dia mencontohkan yang bagus gitu. Siapapun sebenarnya, jadi nggak ada yang spesifik. Kalau ditanya, pasti jawaban pertama Nicholas Saputra sih. Nicholas Saputra. Diem aja Sih. udah yang view banyak, yang likes banyak gitu. Iya, keren banget. Dia nggak terlalu banyak kontroversi, Iya, dia benar. selalu mengangkat isu lingkungan dan mengalihkan dirinya untuk hal-hal yang lebih positif gitu. Dan yang pasti dia defensin sama ibu-ibu, perempuan, Iya. laki-laki juga sama gitu. Dan impact orang-orang kayak gitu yang menurut saya tuh kayak good vibes aja, kayak positif tuh is better gitu. Wow, Nicholas Saputra. Iya, itulah. Ya, kalau Bapak tadi Hendrik Liner. Sama siapa tadi? Fals, Pak? sama siapa tadi? Duan Pas. Cacan ya, Pak? Enggak. Cacan juga sosok ini loh. Oke. Keren Oh, juga. sosok apa, Pak? Sosok yang ada ya. Menunggu. Pokoknya mantap nih Cacan. Oke. Kreatif banget. Iya, oke, di zaman sekarang tuh banyak banget ya Pak ya kasus di mana orang merasa lebih berani bahkan lebih bebas berekspresi setelah pakai narkoba. Oke. Lebih berani itu tadi mungkin setelah pakai narkoba ada yang jadi lebih berani untuk bisa mukul orang, dopamin, gitu ya, melakukan kekerasan gitu ya Pak. Kira-kira sebenarnya apa yang ada di pikiran mereka? Ya dari yang beberapa kita tangani, Ya. termasuk juga yang kita tanyakan dengan rehabilitasi. Mereka kalau udah pakai kayak gitu tuh kayaknya seperti ada dorongan apa ya? Kayak dorongan itu lebih semangat dan melihat pertimbangan kan biasa kalau normal manusia ini kan Iya, ada dia banyak ragu, pertimbangan. gugup, Iya, gitu. betul. Ragu. Ini kira-kira kalau gini nyakitin orang nggak? Pasti akan berpikir dulu kan, ya. Seperti itu. Empatinya masih ada gitu ya. Jadi kalau pengguna yang seperti narkoba dia pasti menekan saraf pada zat dopamin itu yang membuat seseorang seperti sosok yang Berbeda. sosok yang apa ya? Cerdas. Betul. Dia merasanya gitu ya, Pak ya? Kalau saya ngeliatnya Kacang gimana? kalau saya tuh ngeliat gini ya Pak Alan, asik. Kalau saya lihatnya begini nih, ketika orang dia menggunakan sesuatu atau dia memiliki sesuatu ya apapun itu gitu. Contohnya kita punya handphone mahal gitu, kita jadi lebih percaya diri gitu. Kita kayak lebih keren gitu Pak. Terus kayak kita tuh lebih berkelas gitu. Nah itu sama kayak orang, menurut saya pandangan dunia kreatif bahwa ketika mau pakai narkoba gitu teman-teman, kamu merasanya begitu. Padahal sebenarnya orang lain lihat enggak gitu, ya kan? Jadi
ketika mamanya kita pakai narkoba nih, kalau yang salah dari teman-teman yang ada juga sih saya menemukan teman-teman yang akhirnya bercerita gitu Pak secara pribadi. Saya menemukan bahwa dia hanya akan ada di dalam tahap percaya diri dan yakin, pede gitu bahasanya, ketika dia udah pakai itu. Selebihnya dia akan kembali di bawah tempurungnya dia, sembunyi dia. Karena dia tidak menemukan bentuk keyakinan, dia nggak punya bentuk yang dipegang, alat media yang bikin dia pede. Nah itu kadang-kadang sedihnya di situ. Akhirnya apa? Ketergantungan tuh muncul. Supaya dia apa? Dia lebih yakin, lebih pede, lebih kuat. Padahal sebenarnya tuh kalau saya lihat ya ketika dia sudah make, empatinya kurang, simpatinya kurang, rasa peka terhadap orang itu kurang. Karena dia banget, maksudnya gini, karena dia tuh udah menjadi dia banget yang sangat kuat gitu versinya dia. Padahal sebenarnya tuh enggak. Dia hanya karena pengaruh dari narkoba itu. Bahaya tuh kayak bahasa gampang tuh dia tuh pakai jimat biar kelihatan keren gitu loh Pak. Bahasanya kalau berarti reaksi narkobanya udah habis balik lagi. Iya, sembunyi lagi ya dia. Yang masalah bisa hilang, enggak balik lagi. Bahkan itu dia tidak akan nama masalah. Pasti nama masalah. Apalagi duitnya nggak ada. Oke, menurut Pak Alan dan juga Kak Cacan, gimana cara bikin generasi muda itu lebih aware bahwa kreativitas sejati itu datang dari proses bukan dari zat. Dan juga kalau bisa ngomong langsung ya ke anak muda yang masih berpikir narkoba bisa bantu mereka lebih kreatif, apa yang ingin disampaikan? Boleh dari Pak Alan dulu. Oh, Cacan dulu, oke. Pada prinsipnya gini, setiap manusia itu diberikan Tuhan itu rezeki dalam bentuk kehidupan. Betul. Manusia adalah makhluk sempurna yang diciptakan dengan banyak kelebihan dan kekurangannya. Sekarang gini deh, kalau mamanya kita punya kemampuan berbicara, ada namanya seni olah bicara. Ketika kita punya tangan, ada kemampuan namanya itu seperti bertukang, menjahit, menggergaji, bernyanyi, bikin hastakarya, itu semua dari tangan. Ketika kita punya otak yang bagus, kita bisa berpikir bahwa kita hidup ini untuk apa? Berguna, bermanfaat, atau dimanfaatkan, atau kamu mau bikin sesuatu yang bermanfaat buat orang lain gitu. Nah, ketika kamu punya kesukaan, ketika kamu punya minat ini hanya untuk kamu nikmatin atau juga bisa menjadi bentuk bisnis yang bisa berguna buat orang lain. Ini kan semua adalah tentang manusianya sendiri gitu, tentang mindset gitu. Jadi kalau mamanya ditanya bagaimana caranya gitu, kamu maksimalin dirimu itu bukan tentang maaf tadi kata Palang di awal tadi tuh nongkrong, nggak enak sama temen diundang, ayo jalan malam kenangin malam nongkrong terus dapat apa, terus nanti ketemu lingkungan yang gimana. Ini tuh tentang kita manusianya punya apa, bisa apa, mau di-upgrade nggak gitu prosesnya ini jatuh bangun gitu kan, dihina, nggak dapat berulang kali. J.K. Rowling aja bikin buku Harry Potter aja sampai berapa? 11 kali ditolak sama penerbit, akhirnya meledak kan. Nah kayak gitu tuh, proses kayak gitu yang mesti kita pahamin. Ingat, sekarang itu adalah zamannya kata orang, mental is important, karena semua orang ngenain mental, padahal sebenarnya itu adalah menguji kita untuk lebih kuat. Jadi apa yang kita punyai, apa yang kita sukain, itu sebenarnya bisa digeluti. Kamu bisa ngobrol sama yang bisa kasih insight, bukan yang ngejatuhin kamu. Di situ kamu bisa akan ketemu minat kamu untuk bisa berguna dan bisa menjadi nilai usaha atau apapun itu. Gitu. Oke, keren banget. Boleh Pak Alan mungkin? Kalau saya cuma menambahkan saja itu yang disebut sama Kak Cacan tadi ya. Iya Pak Alan. Itu keterampilan. Iya betul. Soft skill. Bukan keterampilan. 2024 itu bonus demografi. Ya. 2045 bonus demografi. Di situ dipacu. Siapa yang pintar, punya kreativitas, punya keterampilan, dia pasti punya penghasilan. Kalau dia cuma ikut tren, lulus sekolah, lulus kuliah, bingung sendiri cari kerjaan karena tidak ada keterampilan, hati-hati, adik-adik. Bisa nanti terbelenggu atau tidak berkembang ya? Iya, tidak berkembang. Kasihan. Itu aja. Cari teman yang benar-benar mengembangkan kepada ide-ide positif. Nah, itu dari saya sih. Oke, boleh nggak sebutin satu hal yang bisa anak muda lakukan hari ini untuk menyalurkan kreativitas mereka dengan cara yang positif? Satu hal aja. Siapa mau dulu ya? Satu hal. Untuk ini ya, pada kaula muda. Menyalurkan kreativitas dengan cara positif. Sekarang ini kan dunia digital ya. Betul. Orang jual satu produk online. Iya betul. Tiba-tiba nyampe aja ke rumah. Kembangkan hal itu. Salah satu itu juga bisa. Jual misalnya dia bisa mengetik, bikin deskripsi orang, karya tulis, itu menghasilkan uang loh. Kalau memang dia benar-benar punya keterampilan hal itu, bisa mengarang sesuatu, bukan mengarang lah ya, masuk akal juga apa yang dia susun, diketik. Menulis naskah gitu ya.
Itu masukkan uang. Cari peluang di era digital Iya. saat ini, Pak. Oke. Itu kalau saya. Kalau saya, kamu suka apa? Jangan cuma disukain. Oke. Ayo lihat dari sisi bagaimana itu bisa punya nilai yang bisa dijual, menguntungkan, bermanfaat gitu. Apapun itu. Karena kreativitas itu adalah milik kamu sendiri, kesukaan adalah kesenangan kamu sendiri, tapi ketika itu bisa jadi satu kesempatan yang punya nilai jual, maka itu ada prestasi untuk pribadimu, ada nilai buat orang lain, ada duit untuk kamu nantinya gitu. Gitu aja sih, karena kreatif itu nggak bisa dibatasin, mau apa aja, mau apa yang suka, bebas. Yang penting jangan jualan narkoba atau coba narkoba, itu bahaya banget. Enaknya cuma 1, 2, 3 kali, selebihnya bakal merusak banget Pak, beneran. Iya, rusak. Oke, boleh kasih pesan singkat Pak untuk anak muda yang ada di rumah nih, generasi muda zaman sekarang, untuk supaya lebih aware lagi dan jauh dari narkoba. Saya cuma slogan saja ya. Ya. War on drug for humanity. Mari perangi narkoba untuk menyelamatkan bangsa, menyelamatkan masyarakat. Oke, asik. Kak Cacan? Apa yang ada di diri kamu adalah apa yang orang lain butuhkan. Maka jadikanlah dirimu untuk berguna untuk orang lain. Itu aja. Untuk kebaikan ya. Oke, terima kasih Pak Alan, Kak Cacan, terima Terima kasih. kasih. Hari ini pembahasan kita luar biasa, keren ya, menarik. Dan terima kasih sekali lagi Terima teman-teman kasih. juga, teman-teman dari Nongkrong Bareng, Nobar. Dan tentunya buat teman-teman nih, boleh nih buat teman-teman yang mau share pengalaman kreatif ya, tanpa narkoba, di komentar atau sosial media, cari Cacan dan info BNN Kota Palangkaraya. Oke Kak Cacan, nanti siap menampung komentar-komentarnya boleh, ya. ayo. Silakan, boleh buat sekali lagi share pengalaman kreatif teman-teman semua. Oke, saya Indra Suwati pamit undur diri. Terima kasih sekali lagi Pak Terima kasih. Alan dan juga Iya, Kak terima kasih, Cacan. Kak Cacan. Sampai berjumpa Terima kasih, kembali di Nobar Nongkrong Bareng.